Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seseorang yang berani menantang kekuasaan Allah? Sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah negeri jauh dari sini. Di balik keindahan sebuah gunung yang megah, tersimpan cerita tentang seorang pendaki yang menyaksikan keajaiban luar biasa di tengah bencana. Sebuah perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya. Dengarkan cerita ini hingga selesai, karena mungkin saja ini akan menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Di kawasan pegunungan Andes, tepatnya di dekat kota Arequipa, Peru, terdapat sebuah gunung aktif bernama Misti. Gunung ini terkenal dengan keindahan puncaknya yang bersalju, namun juga menyimpan ancaman besar karena aktivitas vulkaniknya. Dimas, seorang pendaki berusia 32 tahun dari Indonesia, tiba di Arequipa bersama 3 temannya, Raka, Guntur, dan Arya. Mereka dikenal sebagai pendaki yang ambisius, tetapi berbeda dengan teman-temannya. Dimas adalah seorang ateis. Ia sering membanggakan keyakinannya dan mengolok-olok hal yang berbau agama. Saat mereka bersiap memulai pendakian, Dimas bercanda, "Kalau memang Allah itu ada, kenapa dia tidak menunjukkan kekuatannya di gunung ini? Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh sesuatu yang kalian sebut Tuhan." Teman-temannya terdiam, merasa tidak nyaman dengan perkataan Dimas, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Perjalanan mereka dimulai dengan semangat. Mereka mendaki melewati hutan pinus yang rimbun, menikmati pemandangan indah dari ketinggian. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sepanjang jalur, mereka tidak bertemu pendaki lain. Jalur yang biasanya ramai terasa kosong dan sunyi. Di sebuah pos peristirahatan, seorang penduduk lokal memperingatkan mereka, gunung ini sedang tidak bersahabat. Banyak tanda-tanda alam yang tidak biasa. Tetapi Dimas hanya tertawa. Tanda-tanda apa? Itu hanya mitos. Dengan penuh percaya diri, mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan mendaki Gunung Misti semakin menantang. Saat mereka mencapai ketinggian 3.500 meter, cuaca yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah. Langit yang biru mulai diselimuti awan gelap. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma belerang yang menyengat. Namun, Dimas tetap saja meremehkan. Ini hanya perubahan cuaca biasa. Jangan paranoid, ujarnya sambil melanjutkan langkah dengan santai. Raka, yang lebih sensitif terhadap tanda-tanda alam, mulai merasa gelisah. "Dim, sebaiknya kita berhenti dulu. Gunung ini sepertinya sedang tidak bersahabat. Aroma belerang ini pertanda magma mungkin sedang bergerak," katanya dengan nada serius. Namun, Dimas hanya tertawa kecil. "Raka, kau terlalu banyak menonton dokumenter gunung berapi. Ini cuma angin membawa bau dari kawah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah titik istirahat yang disebut El Mirador, tempat pendaki biasanya menikmati pemandangan kota Arequipa dari ketinggian. Anehnya, kali ini tempat itu sepi. Tak ada pendaki lain, tak ada suara burung, hanya kesunyian yang mencengkeram. Saat mereka beristirahat, Raka melihat sekumpulan burung condor berterbangan ke arah berlawanan dari puncak. Ia berbisik pada Guntur, "Burung-burung itu jarang terbang sejauh ini ke bawah kecuali ada sesuatu yang salah." Guntur, meskipun tak ingin percaya sepenuhnya, mulai merasakan hal yang sama. Mungkin Raka benar. Kita harus lebih berhati-hati. Namun, Dimas tetap bersikap sinis. "Kalian berdua ini penakut. Kalau takut, turun saja. Aku akan terus ke puncak. Tujuan kita adalah menaklukkan Misti, bukan berhayal soal tanda-tanda alam," katanya dengan suara keras. Malam itu, mereka mendirikan tenda di ketinggian 4.000 meter. Angin bertiup semakin kencang, membuat tenda mereka bergetar hebat. Suhu turun drastis, dan hujan abu mulai turun perlahan. Saat mereka duduk di dalam tenda sambil meminum teh hangat, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti gelegar Guntur, tetapi jauh lebih berat dan menakutkan. "Apa itu?" tanya Arya dengan wajah tegang. "Itu hanya suara angin yang menghantam tebing." "Jangan paranoid," jawab Dimas dengan santai. Namun, malam itu mereka nyaris tak bisa tidur. Gemuruh itu semakin sering terdengar, dan getaran kecil terasa di tanah. Raka berbisik kepada Guntur, "Aku rasa kita harus turun pagi-pagi sekali. Ini terlalu berbahaya." Tapi sebelum mereka sempat membuat keputusan, sebuah suara aneh terdengar dari arah puncak. Suara itu seperti siulan yang melengking, diikuti oleh gemuruh yang lebih keras dari sebelumnya. Tenda mereka bergoyang hebat, dan abu mulai masuk melalui celah-celah kecil.
Dimas keluar dari tenda dan melihat ke arah puncak. Langit di atas gunung tampak berwarna merah. Ia masih mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa ini hanyalah fenomena alam biasa. Tetapi dalam hatinya, ia mulai merasa tidak nyaman. Sebelum kembali ke tenda, ia melihat sebuah pemandangan aneh. Seekor rubah gunung berdiri tak jauh dari mereka, menatap tajam ke arahnya. Mata rubah itu bersinar dalam gelap, seperti memancarkan peringatan. Namun, sebelum Dimas bisa berkata apa-apa, rubah itu berlari menghilang ke dalam kegelapan. Dimas kembali ke dalam tenda tanpa menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Ia mencoba tidur, tetapi suara gemuruh dan pikirannya sendiri terus menghantui. Pagi tiba, tetapi langit tetap kelam seperti malam. Abu yang turun sejak malam hari kini menutupi seluruh jalur pendakian. Tanaman-tanaman di sekitar mereka terlihat layu, dan udara terasa semakin sulit dihirup. Raka segera mengajak semuanya untuk turun. "Dimas, ini sudah gila. Kita harus segera turun sebelum terlambat," serunya dengan nada cemas. Namun, Dimas tetap keras kepala. "Kita sudah sejauh ini, dan puncak sudah dekat. Aku tidak akan menyerah hanya karena kalian paranoid," katanya dengan penuh percaya diri. Guntur dan Arya ragu-ragu, tetapi mereka akhirnya memutuskan untuk tetap bersama Dimas. Bagaimanapun, mereka tidak ingin meninggalkan teman mereka sendiri. Dengan enggan, mereka semua melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di zona tanpa vegetasi. Tanah di bawah mereka mulai terasa hangat, dan bau belerang semakin kuat. Tiba-tiba, tanah di depan mereka retak, dan asap panas keluar dari celah-celah itu. Mereka mundur dengan panik. Ini bukan pertanda baik. Raka berteriak sambil menarik Arya menjauh dari celah tersebut. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, sebuah ledakan kecil terdengar dari arah puncak. Batu-batu kecil dan abu beterbangan ke arah mereka. Angin kencang membawa suara gemuruh yang semakin mendekat. Dimas mulai kehilangan ketenangannya. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa takut. "Oke, mungkin kita harus turun sekarang," katanya dengan suara gemetar. Tapi jalur turun sudah tertutup abu dan batu-batu besar yang jatuh dari atas. Mereka terjebak. Pilihannya hanya satu, mencari tempat berlindung di sekitar situ. Saat mereka mencoba mencari jalur aman, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di kejauhan, ia melihat lava merah mulai mengalir dari kawah. Lava itu bergerak perlahan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. "Kita harus lari!" Raka berteriak, tetapi Dimas berdiri terpaku. Matanya memandang ke arah lava dengan ekspresi campuran antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Di tengah kepanikan itu, mereka menemukan sebuah gua kecil di sisi tebing. Gua itu cukup besar untuk menjadi tempat berlindung sementara. Mereka semua masuk ke dalam, berharap gua itu cukup aman. Dari dalam gua, mereka bisa melihat pemandangan mengerikan di luar. Langit semakin gelap, seakan malam telah tiba. Hujan abu menjadi semakin deras, dan suara gemuruh tak henti-hentinya mengguncang tanah. Dimas, yang biasanya penuh dengan keyakinan pada dirinya sendiri, mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, keraguan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, jika ini adalah kekuatan Allah, kenapa dia begitu murka? Namun, sebelum ia sempat merenung lebih jauh, suara ledakan besar mengguncang gunung. Gua tempat mereka berlindung bergetar hebat, dan batu-batu mulai runtuh di sekitar mereka. Arya berteriak, "Kita tidak bisa tinggal di sini. Gua ini akan runtuh." Mereka semua keluar dari gua, meskipun itu berarti menghadapi hujan abu dan lava yang mendekat. Langkah mereka penuh kepanikan, dan tidak ada yang tahu kemana harus pergi. Di tengah kekacauan itu, Dimas mendengar suara yang sangat aneh. Suara itu tidak berasal dari gemuruh gunung atau angin. Itu adalah suara seperti bisikan lembut, tetapi penuh dengan kekuatan. Suara itu mengatakan satu kata, "Berdoalah." Dimas berhenti sejenak, kebingungan. Ia menoleh ke teman-temannya, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mendengar suara itu. Dalam kepanikan, ia mulai meragukan pikirannya sendiri. "Berdoalah." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dimas akhirnya berlutut di tengah abu dan batu yang beterbangan, dengan air mata mengalir di pipinya. "Allah, jika Engkau ada, tolong selamatkan kami. Aku mohon," katanya dengan suara yang bergetar. Setelah kata-kata doa itu keluar dari mulut Dimas, suasana terasa sedikit berbeda. Meskipun gemuruh gunung masih terdengar dan hujan abu terus turun, ada rasa tenang yang perlahan merasuki dirinya.
Teman-temannya menatapnya dengan bingung. "Dim, kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan?" tanya Guntur dengan nada khawatir. Dimas hanya menjawab lirih, Aku tidak tahu. Tapi aku merasa harus melakukan itu." Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, sebuah ledakan besar mengguncang gunung. Lava mulai mengalir lebih cepat dari arah puncak, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. "Ayo, kita harus pergi sekarang," teriak Raka. Mereka berlari menuruni jalur yang kini tertutup oleh abu tebal dan batu-batu kecil. Tanah terasa licin di bawah kaki mereka, membuat setiap langkah menjadi berbahaya. Tapi Dimas, yang sebelumnya penuh kepercayaan diri, kini hanya fokus mengikuti langkah teman-temannya sambil berdoa dalam hati. Ketika mereka sampai di sebuah dataran rendah, jalan di depan mereka terblokir oleh batu besar yang jatuh dari atas. Mereka terjebak. Di belakang mereka, lava terus mendekat, dan panasnya mulai terasa menyengat kulit. "Dimas, apa yang harus kita lakukan?" Arya berteriak, panik. Dimas memejamkan mata, mengingat suara bisikan yang ia dengar sebelumnya. Dalam hatinya, ia kembali berdoa, "Allah, tolong tunjukkan jalan." Ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang aneh. Di sisi kiri, ada sebuah jalur sempit yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Jalur itu seolah-olah muncul tiba-tiba, seperti jalan yang dibukakan oleh kekuatan yang tidak terlihat. "Ke sana! Lewat jalur itu!" Dimas berteriak sambil menunjuk ke arah jalur sempit tersebut. "Dim, kau yakin? Jalur itu terlihat berbahaya," kata Guntur, ragu-ragu. "Kita tidak punya pilihan lain." "Percayalah padaku," jawab Dimas dengan penuh keyakinan. Tanpa berpikir panjang, mereka semua mengikuti Dimas menuju jalur tersebut. Jalur itu sangat sempit, dengan tebing curam di satu sisi dan jurang dalam di sisi lainnya. Namun, anehnya, setiap kali mereka hampir terpeleset, ada batu atau akar pohon yang muncul di tempat yang tepat untuk menopang mereka. Setelah beberapa menit berjalan dengan penuh ketegangan, mereka akhirnya tiba di sebuah area yang lebih aman. Dari tempat itu, mereka bisa melihat aliran lava melewati jalur utama di belakang mereka, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Raka, yang biasanya lebih tenang, kini tidak bisa menahan emosinya. Apa yang barusan terjadi? Jalur itu seperti sengaja dibuat untuk kita. Arya menatap Dimas dengan penuh keheranan. "Dim, kau tadi berdoa, kan? Kau percaya ini adalah keajaiban?" Dimas mengangguk pelan, air mata kembali mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dari kita semua yang baru saja menyelamatkan kita." Teman-temannya terdiam, memandang Dimas dengan perasaan campur aduk. Mereka semua tahu bahwa apa yang baru saja mereka alami bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Dimas menatap langit yang kini mulai berubah warna, dari gelap ke sedikit lebih terang. Ia berbisik pelan, "Allah, terima kasih." Setelah melewati jalur sempit itu, mereka melanjutkan perjalanan menuruni gunung. Meskipun mereka telah selamat dari aliran lava, ancaman lain masih mengintai. Langit tetap kelam, suara gemuruh belum sepenuhnya berhenti, dan abu yang turun semakin tebal. Dimas berjalan di depan, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Perjalanan ini, yang awalnya penuh dengan keangkuhannya terhadap kekuasaan Allah, kini berubah menjadi perjalanan penyesalan. Teman-temannya hanya mengikuti tanpa berkata banyak, memberi ruang bagi Dimas untuk merenung. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah pohon tua yang telah terbakar sebagian karena aliran lava. Dimas berhenti sejenak di sana, menatap pohon itu dengan penuh arti. "Aku tidak percaya aku hampir membawa kita semua ke kematian," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku terlalu sombong. Aku selalu menganggap semua ini hanya kebetulan, hanya fenomena alam. Tapi apa yang baru saja kita alami, itu lebih dari sekadar kebetulan." Raka menepuk pundaknya. "Kau benar, Dim. Tapi yang penting sekarang, kita masih hidup. Kita diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan itu." Dimas mengangguk perlahan. "Aku ingin berubah. Aku ingin mengenal Dia yang telah menyelamatkan kita." Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi jalur yang mereka tempuh semakin sulit. Tanah longsor akibat getaran gempa membuat jalur pendakian menjadi licin dan berbahaya. Namun, setiap kali mereka hampir jatuh atau tersesat, ada sesuatu yang seperti membimbing mereka. Di satu titik, mereka menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir jernih, sesuatu yang sangat langka di tengah bencana seperti ini. Airnya dingin dan segar,
seakan menjadi pertanda kehidupan di tengah kehancuran. Dimas mencuci wajahnya dengan air itu, membiarkan rasa dinginnya menyadarkan dirinya. Air ini terasa seperti pengampunan, katanya pelan. Arya menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kau benar, Dim. Sepertinya kita benar-benar diberi kesempatan untuk memulai kembali. Ketika mereka akhirnya sampai di zona yang lebih aman, mereka bertemu dengan tim penyelamat lokal yang sedang mencari pendaki lain. Melihat mereka, salah satu anggota tim penyelamat berkata, "Kalian sangat beruntung bisa selamat dari situasi ini. Banyak pendaki yang tidak seberuntung kalian." Kata-kata itu menancap dalam di hati Dimas. Ia sadar bahwa apa yang mereka alami bukan hanya soal keberuntungan. Ada tangan yang tak terlihat yang telah menyelamatkan mereka. Malam itu, setelah menerima perawatan ringan dari tim penyelamat, mereka bermalam di sebuah tempat penampungan di kaki gunung. Dimas duduk sendirian di luar, memandangi bintang-bintang yang mulai terlihat di langit. Dalam kesunyian itu, ia mengangkat tangannya, mencoba meniru apa yang pernah ia lihat dari orang-orang yang berdoa. Ia berkata pelan, "Allah, aku tidak tahu banyak tentang MU. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk berbicara dengan MU. Tapi aku tahu satu hal, Engkau ada, dan Engkau telah menyelamatkanku. Jika Engkau mau, tuntunlah aku. Aku ingin mengenal MU." Air matanya mengalir deras, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya ringan. Keesokan paginya, Dimas terbangun dengan perasaan yang berbeda. Udara segar di sekitar kaki gunung terasa seperti nafas baru bagi dirinya. Cahaya matahari yang mulai menerangi lereng gunung mengingatkannya akan harapan dan kebangkitan. Setelah sarapan sederhana di tempat penampungan, seorang anggota tim penyelamat lokal, bernama Yusuf, mendekati mereka. Yusuf adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan sorot mata yang tenang dan senyum hangat. Ia terlihat seperti seseorang yang memiliki pengalaman hidup yang dalam. "Kalian sangat beruntung bisa selamat. Saya dengar situasi di atas sangat buruk," kata Yusuf sambil menyerahkan teh hangat kepada Dimas. Dimas mengangguk. "Ya, saya tidak tahu bagaimana kami bisa keluar dari sana. Rasanya seperti ada sesuatu yang melindungi kami." Yusuf tersenyum tipis. "Kadang-kadang, dalam situasi paling sulit, kita baru menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya." Kata-kata Yusuf membuat Dimas terdiam. Ia merasa seperti Yusuf sedang berbicara langsung ke dalam hatinya. Setelah berbincang sejenak, Yusuf mengundang Dimas untuk berjalan-jalan di sekitar tempat penampungan. Mereka menyusuri jalur kecil yang dipenuhi pepohonan rindang. Dalam perjalanan, Yusuf mulai bercerita tentang pengalaman hidupnya. "Dulu, saya juga seperti kamu. Tidak terlalu peduli dengan apapun selain hidup saya sendiri. Saya hanya percaya pada apa yang bisa saya lihat dan sentuh. Tapi suatu hari, ketika saya berada di tengah laut selama badai besar, saya menyadari betapa kecil dan lemahnya saya. Saya berdoa, meskipun saya tidak tahu kepada siapa. Dan di saat itulah, saya mulai mencari jawaban." Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian. "Dan kau menemukan jawaban itu?" Yusuf mengangguk. "Ya, saya menemukannya dalam Islam. Saya belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk hidup dan mati, berada dalam kendalinya. Saya belajar bahwa ada tujuan di balik setiap kejadian, bahkan yang paling sulit sekalipun." Mendengar itu, Dimas merasa hatinya bergetar. Pengalaman Yusuf terasa sangat mirip dengan apa yang baru saja ia alami. "Tapi bagaimana kau tahu bahwa Islam adalah jawabannya?" tanya Dimas dengan nada ragu. Yusuf tersenyum. "Saya tidak tahu pada awalnya. Saya hanya mulai belajar sedikit demi sedikit, membaca Al-Quran, mendengar kisah para nabi, dan mencoba memahami. Dan setiap kali saya belajar, hati saya merasa semakin yakin. Tidak ada paksaan dalam perjalanan ini, hanya keyakinan yang tumbuh dari dalam." Dimas terdiam sejenak, memandang ke arah pepohonan yang bergoyang pelan ditiup angin. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini bukan kebetulan. Yusuf hadir di saat ia mulai mencari jawaban. "Yusuf," kata Dimas akhirnya, "aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Aku ingin tahu tentang Dia yang menyelamatkan kami dari bencana itu." Wajah Yusuf tampak cerah. "Tentu, Dimas. Aku akan dengan senang hati membantumu. Tapi ingat, perjalanan ini adalah antara dirimu dan Allah. Aku hanya bisa menjadi pengantar." Dimas merasa seperti langkah kecil itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia berada di jalur yang benar.
Malam itu, setelah mereka kembali ke tempat penampungan, Yusuf datang menemui Dimas dengan membawa sebuah buku kecil. Itu adalah Al-Quran, terjemahan dalam bahasa Inggris. Halaman-halamannya terlihat lusuh, menandakan bahwa buku itu sering digunakan. "Ini untukmu," kata Yusuf sambil menyerahkan buku itu kepada Dimas. "Baca, renungkan, dan biarkan hatimu yang menemukan jawabannya." Dimas menerima buku itu dengan tangan gemetar. Ia membuka halaman pertama, membaca beberapa baris. Kata-katanya terasa berat tetapi penuh makna. Ia membaca terjemahan surat Al-Fatihah, dan sesuatu dalam dirinya tergugah. "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam," gumamnya. Kata-kata itu terasa asing, tetapi sekaligus akrab di hatinya. Yusuf duduk di sampingnya. "Itu adalah doa yang paling sering kami baca. Doa yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal darinya dan kembali kepadanya." Dimas mengangguk pelan. "Tapi Yusuf, bagaimana jika aku merasa tidak layak? Aku telah hidup dengan cara yang salah selama ini. Aku sering sombong, egois, dan meremehkan kekuatannya." Yusuf tersenyum lembut. "Dimas, Allah Maha Pengampun. Dia tidak peduli seberapa besar dosamu, selama kau datang kepadanya dengan hati yang tulus. Dalam Islam, kita percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk berubah." Malam itu, Dimas menghabiskan waktu membaca Al-Quran hingga larut. Ia membaca kisah-kisah para nabi, ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta, dan peringatan tentang kebesaran Allah. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa kitab ini bukan hanya sekadar buku, tetapi sebuah petunjuk hidup. Pagi harinya, ia mendatangi Yusuf dengan sebuah pertanyaan yang menghantui pikirannya sejak malam sebelumnya. "Yusuf, aku ingin tahu bagaimana seseorang menjadi seorang Muslim." Yusuf tersenyum, seakan ia telah menunggu pertanyaan itu. "Sederhana, Dimas. Kau hanya perlu mengucapkan syahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itu adalah langkah pertama. Setelah itu, perjalananmu baru dimulai." Dimas terdiam, merenungkan kata-kata itu. Baginya, ini bukan keputusan kecil. Ini adalah perubahan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. "Tapi, apakah aku harus sempurna dulu sebelum aku bisa mengambil langkah ini?" tanya Dimas dengan ragu. Yusuf menggeleng pelan. "Tidak ada manusia yang sempurna, Dimas. Islam bukan untuk mereka yang sudah sempurna, tetapi untuk mereka yang ingin memperbaiki diri. Kau hanya perlu memiliki niat yang tulus." Hati Dimas terasa bergetar mendengar penjelasan itu. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk membuat keputusan. Tetapi ia ingin melakukannya dengan penuh kesadaran, tanpa keraguan sedikit pun. "Berikan aku waktu untuk berpikir, Yusuf. Aku ingin memastikan hatiku benar-benar siap," katanya akhirnya. Yusuf mengangguk. "Ambil waktu sebanyak yang kau butuhkan, Dimas. Ini adalah perjalananmu, dan hanya kau yang bisa menentukan kapan waktunya." Dimas menghabiskan sisa hari itu dengan merenung. Ia berjalan menyusuri hutan kecil di sekitar tempat penampungan, memikirkan perjalanan hidupnya hingga saat ini. Ia teringat pada keangkuhannya saat mendaki gunung, pada suara bisikan yang menyuruhnya berdoa, dan pada jalur sempit yang entah bagaimana menyelamatkan mereka dari lava. Saat matahari mulai terbenam, ia merasa bahwa semua kejadian itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang telah membimbingnya hingga ke titik ini. Malam itu, langit penuh bintang menjadi saksi bisu keputusan terbesar dalam hidup Dimas. Setelah berhari-hari merenung, membaca, dan berbicara dengan Yusuf, hatinya akhirnya mantap. Ia merasa siap untuk melangkah ke jalan yang selama ini ia abaikan. Dimas menemui Yusuf di salah satu sudut tempat penampungan. Yusuf sedang duduk sambil membaca Al-Quran kecilnya. Ketika melihat Dimas mendekat, Yusuf langsung memahami maksud kedatangannya. "Yusuf, aku siap," kata Dimas. Suaranya penuh keyakinan meskipun sedikit bergetar. "Aku ingin mengucapkan syahadat." Yusuf tersenyum lebar, tetapi ia tetap menjaga kesederhanaannya. "Alhamdulillah. Ini adalah langkah yang sangat besar, Dimas. Tapi ingat, perjalanan ini baru permulaan." Yusuf mengajak Dimas ke area yang lebih tenang, di mana mereka bisa duduk tanpa gangguan. Beberapa teman pendaki Dimas, termasuk Guntur dan Arya, yang sejak awal menyaksikan perubahan Dimas, ikut hadir. Mereka ingin mendukung temannya di momen yang penuh makna ini. "Baik, Dimas. Ulangi kata-kata ini setelah saya," kata Yusuf dengan nada lembut. Dimas mengangguk.
Yusuf mulai membimbingnya, perlahan dan jelas. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, Muhammad adalah utusannya. Dimas mengucapkan setiap kata dengan penuh penghayatan. Ia merasa seakan setiap kata yang keluar dari mulutnya membersihkan hatinya dari segala beban. Ketika ia selesai mengucapkan syahadat, air matanya mengalir deras. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Yusuf. Dimas menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku merasa ringan, seakan semua beban yang selama ini aku bawa hilang begitu saja. Aku merasa damai, Yusuf. Ini adalah rasa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." Guntur, yang menyaksikan momen itu dari kejauhan, mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Dimas, aku bangga padamu. Kau telah berubah menjadi seseorang yang lebih baik." Arya juga tersenyum. "Kita semua tahu kau selalu mencari sesuatu dalam hidupmu, Dim. Mungkin inilah jawaban yang selama ini kau cari." Malam itu menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh Dimas. Ia merasa seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan kembali, dengan hati yang bersih dan semangat baru untuk menjalani hidup. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada tantangan, godaan, dan ujian di sepanjang jalan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapinya, karena ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Yusuf menepuk pundaknya dengan lembut. "Dimas, ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu. Ketika kau merasa ragu atau lemah, ingat momen ini. Dan jangan pernah berhenti belajar." Dimas mengangguk dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Yusuf. Aku akan berusaha menjalani jalan ini dengan sebaik-baiknya." Malam itu, Dimas tidur dengan hati yang damai. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia merasa bahwa perubahan ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Pagi hari berikutnya, Dimas bangun dengan semangat baru. Udara pagi yang segar, dipadukan dengan cahaya matahari yang menerobos pepohonan, memberikan sensasi kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari ini, ia merasa seperti memulai perjalanan hidup yang sepenuhnya baru. Namun, kenyataan hidup tidak pernah semudah yang dibayangkan. Meskipun ia merasa telah menemukan kedamaian, dunia di sekelilingnya masih penuh dengan tantangan yang menantinya. Hari itu, setelah sarapan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke kota terdekat. Tim penyelamat, termasuk Yusuf, memberikan bantuan dalam perjalanan mereka yang tersisa. Tetapi perjalanan menuju kota tidak semulus yang Dimas harapkan. Ketika mereka menuruni lereng gunung, mereka bertemu dengan beberapa pendaki lain yang sedang kembali setelah melewati jalur yang sama. Salah seorang pendaki, seorang pria yang tampaknya berusia lebih tua, menatap Dimas dengan pandangan tajam. "Jadi, kau sudah menganut agama itu?" Tanya pria itu dengan nada meremehkan. Dimas terdiam sejenak, merasakan pertanyaan itu menyentuh bagian sensitif dalam dirinya. Sebelum dia bisa menjawab, pria itu melanjutkan, "Agama seperti itu tidak bisa memberikan jaminan apapun. Kalian hanya mengikuti tradisi yang tidak jelas asal-usulnya." Dimas merasa hatinya bergejolak. Ia merasa dipermalukan, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapinya. Yusuf yang mendengarkan percakapan itu, dengan tenang menjelaskan, setiap orang berhak memilih jalannya. Jangan menilai seseorang hanya berdasarkan keyakinannya. Namun, pria itu masih tetap melanjutkan dengan nada sinis. "Jika agama itu benar, kenapa ada bencana seperti ini? Kenapa ada kesulitan yang tak pernah berujung? Tuhan kalian tidak peduli." Kata-kata itu seperti serangan yang menghujam dada Dimas. Rasa sakit dan keraguan tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Ia melihat teman-temannya menatap dengan cemas, sementara Yusuf tetap tenang, seolah tidak terpengaruh oleh kata-kata pria itu. Dimas menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Ia mengingat kembali perjalanan yang telah dilalui, mulai dari bencana yang hampir merenggut nyawa mereka, hingga keajaiban yang menyelamatkan mereka. Ia teringat bagaimana hatinya merasa damai setelah mengucapkan syahadat. Semua itu mengingatkannya pada satu hal, bahwa agama bukan tentang bencana atau penderitaan, tetapi tentang bagaimana seseorang menemukan kedamaian dalam hatinya dan menghadapinya dengan penuh keimanan. Dengan suara tenang, Dimas menjawab, "Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa ujian. Ujian adalah caranya untuk menguatkan kita. Dan aku percaya, dengan iman, kita bisa melewati segala sesuatu." Pria itu terdiam, mungkin tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Dimas merasakan beban yang ada di pundaknya sedikit lebih ringan. Meskipun keraguan masih ada dalam dirinya,
Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Yusuf menepuk bahu Dimas dengan bangga. Bagus, Dimas. Teruskan perjalananmu. Ingat, selalu ada ujian dalam hidup. Tetapi ujian itu bukan untuk melemahkan kita, melainkan untuk membuktikan kekuatan iman kita. Dimas mengangguk, menyadari bahwa ujian yang datang dalam hidupnya bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Keputusan untuk tetap teguh dalam iman adalah langkah yang harus ia pertahankan setiap hari. Hari itu, Dimas melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang lebih kuat. Ia tahu bahwa ada banyak tantangan yang menantinya, baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Tetapi ia juga tahu bahwa dengan iman yang tulus, ia akan mampu menghadapinya. Beberapa minggu setelah perjalanan itu, Dimas merasa seakan kehidupan kembali berjalan normal. Ia kembali ke kota, kembali ke rutinitasnya, dan mencoba menjalani hidup dengan cara yang baru. Namun, meskipun ia merasa telah menemukan kedamaian dalam hatinya, tantangan tidak pernah berhenti datang. Satu malam, ketika ia sedang duduk bersama teman-temannya di kafe, sebuah berita mengejutkan datang. Letusan gunung berapi yang sama, tempat ia pernah hampir mati, kembali terjadi dengan lebih hebat. Berita itu seakan mengingatkan Dimas akan perjalanan yang telah ia lalui, dan semua ketakutannya kembali muncul. "Dim, gimana rasanya sekarang? Apakah masih merasa yakin dengan keputusanmu?" tanya Guntur, yang tampaknya mengamati perubahan besar dalam diri Dimas. Dimas terdiam, menatap layar ponselnya yang menunjukkan gambar-gambar kehancuran akibat erupsi itu. "Aku tidak tahu," katanya pelan. "Aku masih merasa takut. Aku merasa seperti kembali ke titik awal, dengan segala keraguan yang datang." Arya yang duduk di sebelah Dimas ikut memberikan pandangan. "Dim, ingat, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia ini. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Bukankah itu yang telah kau pelajari?" Dimas mengangguk perlahan, tetapi dalam hatinya masih ada kekhawatiran yang mengganggu. Ia merasa terhimpit oleh keraguan apakah keputusan untuk masuk Islam benar-benar tepat, apakah ia benar-benar siap menghadapi tantangan hidup yang tak terduga ini. Pada malam yang penuh kecemasan itu, Dimas memutuskan untuk kembali merenung. Ia pergi ke sebuah tempat yang sering ia kunjungi untuk berdoa dan mengingatkan dirinya sendiri. Di sana, ia duduk dan membuka kembali Al-Quran yang telah diberikan Yusuf. Ia mulai membaca surat Al-Baqarah, dan saat membaca ayat yang menyebutkan tentang ujian dan kesabaran, hatinya seperti diterpa cahaya yang terang. "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155. Dimas merasakan ayat itu langsung menyentuh jantungnya. Di tengah segala ujian dan cobaan, Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Selama ini, ia selalu merasa bahwa ujian hidup adalah beban yang terlalu berat. Namun, setelah membaca ayat itu, ia menyadari bahwa ujian bukan untuk membuatnya lemah, melainkan untuk menguatkan iman dan memberikan keteguhan dalam menjalani hidup. Dengan hati yang lebih tenang, Dimas berdoa, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu Engkau selalu bersama orang-orang yang sabar. Tuntunlah aku untuk tetap tegar, apapun yang terjadi." Keesokan harinya, Dimas merasakan perasaan yang berbeda. Ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Letusan gunung berapi itu, meskipun mengerikan, bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah ujian bagi dirinya untuk menguatkan iman, untuk belajar sabar, dan untuk selalu mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bagian dari takdirnya. Dimas kini lebih yakin dari sebelumnya. Keputusannya untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia tahu bahwa itu adalah jalan yang benar. Ketika segala sesuatu di luar dirinya tampak kacau, ia tahu bahwa ketenangan dan kedamaian hanya dapat ditemukan dalam hatinya yang berserah diri kepada Allah. Dengan langkah pasti, Dimas kembali ke kota, tidak lagi dengan keraguan, tetapi dengan keyakinan yang teguh. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang, karena ia tahu bahwa dengan iman, ia akan bisa melewati segala ujian. Demikian cerita tentang perjalanan Dimas yang menemukan kedamaian dalam perjalanan spiritualnya setelah menghadapi bencana alam yang luar biasa. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, ujian dan cobaan datang tanpa diduga, tetapi setiap tantangan itu memiliki tujuan untuk menguatkan kita. Keimanan yang teguh akan memberikan ketenangan dalam hati dan keberanian untuk menghadapi segala kesulitan. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah, jangan pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Setiap ujian yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan kita,
tetapi untuk memperkuat iman dan karakter kita. Dengan keteguhan hati dan kesabaran, kita akan menemukan cahaya dan kedamaian yang sejati. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kehidupan bukan hanya tentang menghindari kesulitan, tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan iman, sabar, dan tawakal kepada Allah.